Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bank syariah. Let's go ke video, yuk. Yuk. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Apakah kalian tahu apa itu bank syariah? Tidak. Berdasarkan UU 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Oke, saya akan menjelaskan sejarah bank syariah. Sejarah bank syariah tidak terlepas dari keberadaan Bank Muamalah Indonesia atau BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Menurut pakar perbankan syariah Adi Warma Karim selaku anggota DSN MUI, saat ini kemajuan perbankan syariah sangat pesat. Meski awal tahun 2017 ada besar penurunan, tapi pada awal Maret, terlebih awal Juni 2018 sudah mengalami perbaikan kinerja. Landasan hukum bank syariah berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional. Bank syariah dalam menjalankan sistem operasinya menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagai landasan hukumnya, selain itu ditambahkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga menjadikan dasar hukum bank syariah. Oke, nomor 4, kegiatan dan usaha bank syariah. Cukup banyak kegiatan perbankan syariah. Dalam materi ini akan diuraikan 3 macam kegiatan perbankan syariah, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa lainnya. Poin A, produk penghimpunan dana. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah harus ada kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah atau wadiah. Jika menerapkan adab mudharabah, berarti pengelolaan dana diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Jika menerapkan akad wadiah, berarti tabungan yang disimpan ke bank syariah tidak mendapatkan keuntungan karena hanya dititip dan tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah. Kedua, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola oleh bank syariah. Produk dapat untuk individu maupun perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Ketiga, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro selain kartu ATM. Konsep giro sebagai produk perbankan syariah adalah wadiah atau titipan. Sistem jual beli ada 3 produk perbankan syariah, yaitu pembiayaan untuk pembelian barang disebut dengan Bai al-Murabahah, pihak bank. Produk penyaluran dana ada 3 macam produk penyaluran dana, yaitu sistem jual beli, sistem bagi hasil, dan sistem sewa menyewa. Nah, langsung saja kita ke sistem jual beli. Langsung saja poin 1, yaitu pembiayaan untuk barang disebut dengan Bai al-Murabahah, pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan cara mencicil harga barang yang dibelinya. Kemudian yang kedua, pembiayaan untuk sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dalam jangka pendek disebut
bal assalam. Bentuknya bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Kemudian produk dijual kembali kepada nasabah lain yang membutuhkan. Ketiga, pembiayaan untuk konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek disebut bai al istisna. Bentuknya bank bertindak sebagai pemesan atau pembeli, sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual produk. Bank yang dapat menyalurkan dana secara bertahap sesuai dengan prinsip bai al istisna. Ketika barang sudah selesai, bank dapat menjual kepada nasabah pemesan dengan cara dicicil atau cash sesuai kesepakatan. 2. Sistem bagi hasil. Sistem ini untuk pembiayaan proyek-proyek jangka pendek atau jangka panjang yang bisa disebut al-mudarabah. Caranya, bank bertindak sebagai syahiboma atau pemilik modal, menyediakan modal 100% dan nasabah bertindak sebagai mudarib atau pengelola. Jika menurut kesepakatan awal, jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah, hal itu menjadi resiko bank. Poin B, jika proyek dibiayai bersama antara nasabah dan bank, keuntungan pun akan dibagi bersama. Hal ini disebut al-musyarakat. 3. Sistem sewa atau ijarah. Sistem ini sangat banyak dilakukan seperti pembelian otomotif, perumahan, dan lain sebagainya. Bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjualnya kepada nasabah. Produk jasa. Ada beberapa produk jasa perbankan syariah, antara lain poin A adalah wakalah. Wakalah adalah bank yang bertindak sebagai wakil nasabah. Prinsip ini ditetapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan, dan letter of credit atau LNC. Mendapatkan keberkahan. Harta yang diperoleh melalui aktivitas di perbankan syariah melalui jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena cara memperolehnya sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, harta yang diperoleh akan berkah dan bernilai manfaat. Poin B, menghindarkan dari praktik riba, garar, dan maisir. Bank syariah menerapkan bagi hasil kepada nasabah. Maksudnya adalah keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan dari pendapatan yang diperoleh bank. Dengan sistem tersebut, maka nasabah terhindar dari praktik riba, garar, dan maisir yang diharapkan agama. Poin C, agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Akad atau perjanjian antara nasabah dan pihak bank sesuai dengan syariat. Ada 2 akad yang dikatakan, yaitu mudahaba dan wadiah. Poin D, ada jaminan dari lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Tabungan nasabah akan dijamin oleh LPS apabila terjadi permasalahan pada lembaga keuangan perbankan tersebut. Poin E, simpanan nasabah dipergunakan sesuai prinsip syariah. Simpanan nasabah berupa tabungan akan dimanfaatkan oleh pihak bank pada hal-hal yang dibenarkan oleh syariah, bukan pada hal-hal yang diharamkan atau maksiat. Poin F, membantu umat untuk kemaslahatan. Akad dan pola bank syariah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sehingga bertransaksi dengan bank syariah merupakan wujud bentuk keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecurangan dan ketidakadilan dapat terhindarkan. Wallahu a'lam bishawab.